Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV, pendengar Radio Suara Iman dimanapun Anda berada yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali melalui media Al-Iman Televisi dan Radio Suara Iman yang dipancarkan atau disiarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan kita akan membahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang sahabat Rasulullah SAW, tentang Rasulullah SAW. Kita tadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW. Ayat-ayat Allah yang turun, mereka tadabburi, mereka renungkan, mereka jadikan ayat Quran itu sebagai cambuk, sebagai peringatan bagi diri mereka sendiri. Nanti kita akan lihat contoh bagaimana keadaan mereka bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang Hudaybiyah. Bagaimana Rasulullah SAW melakukan perjanjian Hudaybiyah. Menulis Bismillahirrahmanirrahim. Namun orang-orang musyrikin tidak menyetujui ucapan Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak beriman kepada Tauhid Asma wa Sifat. Rasulullah menulis Muhammad Rasulullah. Mereka tidak menyetujui. Mereka menghapus kata Rasulullah, mengganti. Ditulis oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Lalu terjadilah perjanjian. Di antaranya, jika ada orang dari kaum muslimin yang sebelumnya tidak diketahui dan tinggal di kota Mekah, lalu dia hijrah ke kota Madinah atau bersama kaum muslimin, maka kaum muslimin harus mengembalikan orang muslim tersebut. Dan saat itu ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang melarikan diri dari kota Mekah, namanya Abu Jandal. Dia melarikan diri dan bergabung dengan Rasulullah SAW, dan saat itu dilihat oleh orang musyrikin. Dilihat oleh orang musyrikin, yaitu yang diwakili oleh Suhail bin Amr. Dia melihat Abu Jandal. Nah, Abu Jandal ini harus kembali ke Mekah, kata Suhail. Sudah terjadi perjanjian. Kata Rasulullah, belum terjadi perjanjian. Kita masih menulis. Lalu Suhail terus berusaha menyatakan bahwasanya sudah terjadi perjanjian. Kemudian qala Abu Jandal. Dan kala masih terjadi perundingan, perselisihan tentang pengembalian Abu Jandal ini, Abu Jandal berkata kepada kaum muslimin, "Ai ma'syarul muslimin." Wahai kaum muslimin. Kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, wahai kaum muslimin, uraddu ilal musyrikin. Aku akan kembalikan kepada orang-orang musyrikin. Qad ji'tu musliman, padahal aku sudah masuk Islam. Aku datang ke kalian sebagai seorang muslim.
Ala tarawna ma qad laqitu. Tidakkah kalian melihat apa yang aku alami di kota Mekah? Abu Jandal disiksa, ya. Wa qad kana udziba adzaban syadidan fillah. Diadab dengan adab yang pedih Abu Jandal di kota Mekah. Qala Umar bin Khattab, fa'ataitu Nabiyallah faqultu alasta billahi haqqan. Lalu Umar bin Khattab melihat Nabi SAW, lalu mendatangi Nabi dan mengatakan, bukankah engkau Nabi Allah? Bukankah engkau benar-benar Nabi Allah subhanahu, utusan Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala bala, iya benar, aku adalah Nabi. Qultu alasna 'alal haqqi wa aduwwuna 'alal batili? Qala bala. Bukankah kita ini benar, musuh kita salah? Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah SAW demikian. Bala, benar. Lalu Umar mengatakan kepada Rasulullah SAW setelah mendebat Rasulullah SAW, ya, bukankah kita ini benar? Bukankah musuh kita salah? Alasna 'alal haqqi wa aduna 'alal batil? Qala bala. Qultu falima nu'ti ad-daniyya fi dinina idzan? Kenapa kita memberikan kehinaan? Karena dianggap penghinaan. Menyetujui barang siapa orang muslimin lari dari kota Mekah, harus kembalikan ke Mekah. Dan saat itu tidak boleh umroh, harus pulang. Perjanjian demikian, Hudaybiyah ini. Umar tidak setuju. Umar tidak puas dengan perjanjian Hudaybiyah ini. Lalu kenapa kita mau hina wahai Rasulullah? Rasulullah SAW dikatakan demikian oleh Umar. Kenapa kita mau hina? Maka Rasul menjawab, inni Rasulullah. Aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah, utusan Tuhan. Kemudian, walastu a'si, dan aku tidak bermaksiat kepada Tuhan. Ini perintah Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap tindakan Rasulullah SAW itu adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Bukanlah Rasulullah melakukan dengan hawa nafsu, namun semuanya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nasiri, Allah Subhanahu wa taala yang menolongku. Qultu awalaisa kunta tahaddatsana anna sanati al-baita fanutubu bihi? Bukankah kau telah mengatakan kita akan mendatangi kota Mekah, kita akan mendatangi Baitullah, lalu kita akan tawaf mengelilingi Ka'bah? Qala bala, iya aku mengatakan demikian. Lalu wa ahbartuka anna na'tihi al-'am? Namun apakah aku mengatakan bahwasanya kita akan datang tahun ini? Tanya Rasulullah pada Umar bin Khattab. Qala qultu la. Umar mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Qal fa innaka atihi wa mutawwifun bi. Kamu nanti akan tawaf, akan mengelilingi Ka'bah, akan umrah. Nanti insyaallah, begitu kata Rasulullah SAW demikian, ya. Qal fa ataitu Abu Bakar. Umar bin Khattab belum puas, ya. Dia mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Fakultu ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, alaysa hadha Nabi Allah haqqan? Bukankah Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi Allah, benar-benar Nabi Allah, utusan Tuhan? Qala, Abu Bakar menjawab, bala. Qultu alasna 'alal haqq wa aduwwuna 'alal batil? Bukankah kita ini benar, musuh kita salah? Kata Umar kepada Abu Bakar Siddiq, seperti kepada Rasulullah SAW. Qala bala, ya benar. Qultu falima nu'ti ad-daniyya fi dina idan? Mengapa kita memberikan kehinaan kepada musuh-musuh kita? Agama kita hinakan.
Qala, maka Abu Bakar mengatakan, ayyur rajul, wahai rajul, innahu la Rasulullah. Dia itu Rasulullah. Dia itu Muhammad, itu adalah utusan Tuhan. Walaysa ya'si rabbahu, dia tidak akan mendurhakai perintah Tuhan. Wa huwa nasiruhu, Tuhan yang menolongnya. Wastamsik bi gharzihi fa wallahi innahu al-haq. Dia di atas kebenaran. Pegang teguhlah perintah-perintahnya. Sabdanya. Di sini kita lihat bagaimana keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Amal bukan hanya sekedar amal dohir, namun amal batin, keyakinan terhadap kebenaran adalah amal soleh juga. Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang membenarkan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun manusia tidak percaya. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj ke Palestina, naik ke langit, di zaman itu ya, orang ke Palestina dianggap khayalan saja, sehari ke Palestina. Kalau zaman sekarang kan naik pesawat sudah sampai ya. Tidak percaya mereka. Namun Abu Bakar As-Siddiq membenarkan. Walladzi jaa'a bis-sidq, orang-orang yang membawa kebenaran, saddaqa bihi, dan membenarkannya. Abu Bakar As-Siddiq adalah membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya. Inilah kita lihat bagaimana keimanan Abu Bakar As-Siddiq sehingga dia menjadi nomor satu, sahabat yang nomor satu dalam urutan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanannya, keyakinannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala berkata kepada Siddiq, bukankah kita ini benar? Mereka salah? Iya. Lalu mengapa kita hina? Maka Abu Bakar Siddiq menyatakan, dia itu adalah Rasulullah. Penolongnya adalah Allah, Tuhan. Allah akan menolongnya. Kemudian setelah mengatakan demikian, maka Umar pun yaitu tidak bisa mendebat lagi ya, setelah mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq dengan kekokohannya memerintahkan agar Umar fastamsik bi gharzihi wallahi innahu al-haq. Sesungguhnya Muhammad Rasulullah adalah di atas kebenaran, pegang teguhlah ajarannya, pegang teguhlah sabda-sabdanya. Innahu al-haq, sesungguhnya di atas kebenaran. Qultu alaysa kana yuhaddithuna anna sana'ti al-baita fanatufu bi. Bukankah Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad SAW telah mengatakan kita akan tawaf mengelilingi Ka'bah? Qala bala. Apa akhbaraka annaka ta'tihil am? Namun apakah Rasulullah mengatakan tahun ini engkau bisa tawaf, akan tawaf? Qultu, Umar mengatakan, la, tidak. Qala fa innaka atihi wa mutawwihun bihi, kamu akan nanti akan bisa tawaf, akan datang, percayalah, yakinlah. Rasulullah ada atas kebenaran, di atas al-haq. Umar nyesal ya, memprotes Rasulullah ya, itu nyesal sekali. Sehingga periwayat hadis mengatakan, qala Umar fa'amiltu lidzalika amalan. Setelah itu aku banyak beramal soleh untuk mengganti kesalahannya itu. Karena innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dia merasa salah, protes Rasulullah SAW, memprotes perjanjian Hudaybiyah. Maka dia setelah itu banyak beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah. Ya seperti kita, tatkala kita ingin berbuat salah, misalnya kita berbuat salah di masa lalu,
kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada manusia. Gantilah kesalahan kita dengan kebajikan. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu. Bersedekah. Ini kita harus lakukan dengan kebajikan. Jika kita dahulu tidak banyak memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita, maka setelah orang tua kita meninggal dunia, kita harus banyak beramal soleh, mendoakan orang tua kita. Jika kita dahulu pernah membuat tangisan orang tua kita, maka kita rubah amal kita menjadi, setelah dahulu tangisan kesedihan, kita mungkin membuat tangisan kebahagiaan. Orang tua melihat amal-amal kita. Banyak bersedekah, banyak beramal soleh, mengganti kejahatan dengan kebajikan. Demikianlah Umar bin Khattab mengatakan, fa'amiltu lidzalika a'malan. Aku ganti setelah itu dengan amal-amal soleh. Kan falamma faragha min qadiyatil kitab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Setelah perjanjian Hudaybiyah tertulis, tangani, Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Qumu fanharu thumma ihliku." Ayo kita pulang. Balik ke kota Madinah. Enggak jadi tawaf, enggak jadi umroh. Sembelih binatang-binatang kalian, lalu potong rambut kalian. Saya ulang lagi, di antara sunnah Rasulullah SAW yang hilang, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin, adalah membawa unta atau membawa binatang, ya, domba, dari tempat miqat, ya, minimal atau rumah miqat ke Mekah, dibawa, ya. Nah, ini sunnah yang hilang. Kalau kita sekarang umrah tidak demikian, tidak membawa yaitu binatang. Kita misalnya dari Indonesia langsung ke Mekah, dari Jeddah, ya, langsung kita tidak sempat, ya, di pesawat langsung pakai kain ihram, langsung dari bandara langsung ke Mekah. Atau kita dari Madinah, kita pergi ke Dzulhulaifah. Di sana juga kita tidak ada lagi binatang-binatang, ya. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang hilang, ya, yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan sembelih. Rasulullah pada saat itu dalam perjanjian Hudaybiyah ini hendak umrah, membawa binatang-binatang. Para sahabat membawa binatang, ditandai, ya, bahwa ini adalah untuk umrah. Setelah umrah disembelih. Karena gagal umrah, ya, karena gagal tawaf, maka harus disembelih binatang itu. Diperuntukkan, nggak boleh dibawa pulang lagi, harus sembelih. Karena ditandai sudah dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnahnya juga mencukur rambut. Apa yang terjadi tatkala Rasulullah memerintahkan demikian? Qala wallahi ma qama minhum rajulun hatta qala dzalika thalatha marat. Para sahabat Rasulullah SAW seolah-olah tidak percaya ketika Rasulullah memerintahkan mereka untuk pulang ke kota Madinah, nggak jadi umroh, nggak jadi tawaf. Mereka diam saja. Diam saja. Rasulullah mengulangi lagi, ayo kita pulang, sembelih hewan, potong rambut. 2 kali Rasulullah diam saja, para sahabat Rasulullah SAW. Ketiga kali kemudian, ayo pulang kita, kata Rasulullah SAW, ya, sembelih hewan, kita pulang ke Madinah, potong rambut, gak jadi umroh. Diam aja para sahabat Rasulullah SAW. 3 kali. Falamma lam yakum minhum ahad.
tatkala salah seorang pun tidak mau, yaitu mereka itu para sahabat Rasulullah itu berharap sekali, rindu ya untuk tawaf di Mekah. Masuk kota Mekah itu mereka rindu. Tawaf di Ka'bah itu mereka rindu. Mereka ingin pada saat itu tahun 6 Hijriah itu, Hudaybiyah itu, mereka tawaf. Mereka ingin sekali tawaf. Rindu untuk tawaf. Maka seolah nggak percaya, suruh pulang lagi, nggak jadi tawaf gitu ya. Tidak mau pergi. Falamma lam yakun minhum ahadun dakhala ala Ummi Salamah. Dan kalau tidak ada seorang sahabat 3 kali diseru, tidak ada yang mau potong, tidak ada yang mau nyembelih, tidak ada yang potong rambutnya, tidak mau berangkat ke kota Madinah, pulang. Maka Rasulullah menemui Ummu Salamah, masuk ke kemahnya Rasulullah SAW. Fadarqalaha malakiya minan nas. Ceritakan Rasulullah, para sahabat diceritakan oleh Rasulullah kepada istrinya, para sahabat kok nggak mau ngikuti saya ya. Maksudnya disuruh potong rambut, disuruh nyembelih hewan kurbannya. Faqalat Ummu Salamah, lalu Ummu Salamah mengatakan, "Ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik? Ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhara budnaka wa tad'u haliqaka fayahliqaka." Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, seorang istri ya, mempunyai pendapat yang bagus ya. Tatkala seorang suami membutuhkan pendapatnya, seperti Rasulullah SAW mendatangi istrinya, menceritakan keadaan para sahabat saat itu. Lalu Ummu Salamah mengatakan, "Wahai Rasulullah, kamu ingin yaitu mereka motong rambut, mereka pulang, mereka nyembelih kurbannya. Keluarlah ya Rasulullah, nggak usah ngomong, keluar aja, la tukallim ahadan, nggak usah ngomong ya, diam aja, nggak usah berkata. Setelah itu sembelih hewan kurbanmu ya Rasulullah. Setelah engkau sembelih ya Rasulullah, engkau potong rambutmu, potong rambutnya. Fa kharaja falam yukallim ahadan minhum hatta fa'ala dzalik." Maka Rasulullah keluar, diam, tidak berkata, tidak kanan kiri, tidak berkata, lalu menyembelih kurbannya dan motong rambutnya. Nahara budnahu, setelah itu menyembelih binatang kurbannya. Wada'a halikahu fahalakahu, minta dipotong rambutnya, dipanggil tukang cukur rambutnya, dipotong rambut Rasulullah SAW. Ya. Falamma ra'au dzalik, tatkala para sahabat melihat Rasulullah melakukan itu, mereka pun segera ikut Rasulullah SAW. Wa naharu, sembelih semua binatang-binatang yang dipersembahkan untuk kurban ya, waktu umrah itu. Wa ja'ala ba'duhum yahliku ba'd, masing-masing ya, teman-temannya ada motong rambut saling motong rambut ya, dipotong rambut, yang satu motong rambut temannya gantian gitu ya. Hatta kada ba'duhum yabtul ba'dan ghamman. Namun mereka melakukan itu dengan sedih sekali. Sampai mereka hampir bertikai, sedih sekali mereka motong rambut ya, nyembelih kurban. Sedih tidak bisa memasuki kota Mekah. Sedih tidak bisa tawaf karena mereka sangat rindu. Falamma ra'au dzalika thumma ja'ahu niswatun mu'minatun. Setelah itu datang wanita-wanita beriman menuju Rasulullah SAW. Lalu turun firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza ja'akumul mu'minat, jika datang orang-orang wanita yang beriman, muhajirat, yang berhijrah, famtahinuhunna, ujilah mereka. Hatta balagha bi ismil kawaf, sampai akhir ayat. Setelah turun ayat ini, fatallaqa Umar yauma idin imratain. Umar bin Khattab mempunyai 2 istri yang masih musyrikah, belum Islam ya, di kota Mekah. Setelah turun ayat ini, maka Umar menceraikan 2 istrinya. Kanata lahu fi syirk.
Fatazawwaja ihdahuma Muawiyah bin Abi Sufyan wal ukhra Safwan bin Umayyah. Dua orang istri Umar yang diceraikan di masa belum Islam, yaitu belum masuk Islam, dinikahi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, saat itu masih belum masuk Islam, dan Sufyan bin Umayyah. Thumma raja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Setelah selesai semuanya, dipotong, para sahabat sudah memotong rambutnya, sedih sekali para sahabat Rasulullah SAW. Pulanglah Nabi SAW ke kota Madinah. Waja'ahu Abu Basir, rajulun min Quraisy, wa huwa muslim. Setelah di kota Madinah, Rasulullah didatangi oleh seorang sahabat Rasulullah SAW dari Mekah, namanya Abu Basir. Abu Basir. Lalu, karena dia melarikan diri dan sudah perjanjian ya, bahwasanya orang Muslim yang lari dari Mekah ke kota Madinah harus dikembalikan ke kota Mekah. Ini perjanjiannya. Abu Basir ini Muslim, dia lari dari kota Mekah, menyelamatkan diri ke kota Madinah. Karena sudah perjanjian, maka orang-orang Quraisy mengejar, fa'arsalu fi talabihi rajulain, mengutus dua orang untuk mengejar Abu Basir radhiyallahu anhu. Faqalu al-ahda alladhi ja'alta lana. Diingat setelah datang ke kota Madinah, mereka mengatakan, engkau telah berjanji harus kembalikan orang yang melarikan diri di kota Mekah. Fadafa'u ila rajulain. Maka Rasulullah terpaksa, karena sudah berjanji, diberikan Abu Basir ini diserahkan kepada dua orang ini ya, untuk dibawa lagi ke kota Mekah. Wa kharaja bihi, pulanglah mereka berdua, bertiga ya, dua orang musyrik bersama Abu Basir ke kota Mekah. Hatta balagha Dzul Hulaifah. Masih di Dzul Hulaifah tempat miqat ya, waktu kita umrah dari kota Madinah, Dzul Hulaifah. Sampai di kota Dzul Hulaifah, fa nazalu ya'kuluna min tamrin lahum. Mereka istirahat, makan kurma. Wa qala Abu Basir li ahadi rajulain. Abu Basir mengatakan kepada salah seorang dari dua orang itu, wallahi inni la ara sayfaka hadha ya fulan jayyidan. Abu Basir membujuk, yaitu ingin bersiasat, ingin merebut senjata salah seorang dari mereka. Dia mengatakan, demi Allah, pedangmu bagus sekali, gitu ya. Fastallahu al-akhar, lalu yang lain, oh enggak, aku punya yang bagus lagi. Faqal ajal wallahi innahu lajayyidun laqad jarrabtu bihi thumma jarrabtu. Iya, ini pedang yang bagus ya, aku telah mencoba, telah membunuh, artinya telah berperang menggunakan pedang ini ya. Faqala Abu Basir, arini anzur ilai. Coba lihat aku. Coba lihat pedangmu. Yang kau katakan bagus mana sih gitu. Siasat Abu Basir ini gitu ya. Fa amkanahu minhu fa darabahu. Maka setelah dilihat, dipegang, dipukulkan, dibunuh, yaitu orang musyrikin tadi ya. Hatta barada wa farra al-akhar. Satu dibunuh, yang satu melarikan diri ya. Hatta atal Madinah, balik ke Madinah, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakal masjid, ke Masjid Nabawi. Fadakal masjid, dia masuk masjid. Ya'du, cepat-cepat dia masuk masjid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahu, lalu Rasul melihatnya, lalu Rasul berkata, laqad ra'a hadza du'ran, orang ini ketakutan. Kata Rasulullah sallallahu demikian. Walamma intaha ilal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala dia sudah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal qutila sahibi wa inni lamaktul. Temanku telah dibunuh dan aku juga mau dibunuh. Wajah Abu Basir. Abu Basir mengejar, menemui dia di kota Madinah sampai ke Masjid Nabawi. Faqal, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, qad wallahi awfallahu dhimmatak. Engkau telah
menepati janji, perjanjian Hudaybiyah engkau telah tetapkan, yaitu engkau kembalikan ke kota Mekah bersama dua orang ini. Engkau telah menepati perjanjian Hudaybiyah. Qad radattani ilaihim, engkau telah mengembalikan aku kepada mereka orang musyrikin. Thumma anjani Allahu minhum, lalu Allah menyelamatkan aku dari mereka. Qala Nabi SAW, wailun ummi mis'ar harbin law kana lahu ahad. Maka Rasul mengatakan, ini hal yang bisa membuat perang, ya. Jika Rasulullah SAW tidak mengusir, yaitu melindungi Abu Basir di kota Madinah, maka orang-orang musyrikin akan mengatakan Rasulullah membatalkan atau telah menyalahi perjanjian dan akan menyerbu kota Madinah, orang musyrikin. Falamma sami'a dzalika, maka Abu Basir mendengar ucapan Rasul itu, lalu dia mengatakan, arafa, dia mengetahui, anhu sayarudduhu ilaihi, maka dia tahu bahwasanya Rasulullah pasti akan mengembalikan lagi dia ke kota Mekah. Rasul tidak akan mau menerima dia di kota Madinah. Karena jika menerima Abu Basir di kota Madinah, maka berarti Rasulullah menyalahi perjanjian dan akan terjadi peperangan. Wa kharaja hatta ata sifal bahar, maka dia pun pergi dari kota Madinah. Dia tinggal menetap di tepi pantai, daerah tepi pantai. Qal wa yanfalitu minhum Abu Jandal bin Suhail falahiqa bi Abi Basir. Abu Jandal yang tinggal di kota Mekah, yang sewaktu perjanjian Hudaybiyah dikembalikan, ya, berhasil melarikan diri dari kota Mekah, kemudian dia bergabung dengan Abu Basir, ya, di tepi pantai itu, di jalan, ya, menuju Syam, ya. Faja'ala la yakhruju min Quraisy rajulun qad aslama illa lahiqa bi Abi Basir hatta ijtama'at minhum isabah. Maka setiap orang dari kaum muslimin yang tertindas di kota Mekah, yang terkena perjanjian Hudaybiyah, tidak boleh ke Madinah dan akan kembali ke Madinah, maka tatkala mereka keluar dari kota Mekah, mereka menyelamatkan diri, mereka bergabung dengan kelompok Abu Jandal dan Abu Basir ini di tepi pantai, jalan menuju Syam, ya. Wallahi masma'una bi'ir kharajat li Quraisy ila Syam illa taradu laha faqataluhum wa akhadhu amwalahum. Setiap perjalanan orang-orang Quraisy yang berdagang dari Mekah ke Syam itu diganggu oleh kelompok sahabat Rasulullah ini, Abu Basir dan Abu Jandal ini, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dibunuh mereka, dirampas harta mereka, sehingga mereka tertekan orang Quraisy karena perdagangan mereka diganggu, ya, tidak aman, ya. Fa arsalat Quraisy ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tunashiduhu Allah ar-rahim lamma arsala faman atahu fahuwa amin. Maka Quraisy pun merasa terganggu. Setiap perjalanan dagangnya diganggu oleh kelompok ini. Maka dia orang-orang Quraisy ingin membatalkan perjanjian bersama Rasulullah SAW, yaitu siapa yang keluar dari kota Mekah boleh bergabung dengan Muhammad di kota Madinah. Itu yang mereka sepakati, mereka gagalkan, ya. Kalau perjanjian pertama, siapa yang keluar dari kota Mekah, dari kaum muslimin, harus dikembalikan oleh Rasulullah SAW tatkala mereka lari ke kota Madinah. Karena mereka terganggu perdagangannya, maka mereka membatalkan perjanjian itu. Kemudian, fa'arsala Nabi SAW ilaihim fa'anzalallahu wa huwa alladhi kafa aydihim ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum alaihim. Maka Rasulullah SAW tatkala orang-orang Quraisy membatalkan perjanjian ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Fatih ayat ke-24 hingga ke-26. Di sini kita lihat Allah menjaga Rasulullah dan para sahabatnya dengan yaitu hal yang tidak disangka-sangka.
Kalau dalam perjanjian Hudaybiyah dikatakan barang siapa kaum muslimin pergi dari kota Mekah, kemudian pergi ke kota Madinah atau bersama Rasulullah, harus kembalikan. Umar mengatakan, ini kehinaan. Bagaimana orang muslim hijrah dikembalikan lagi ke kota Mekah? Namun disinilah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengembalikan para sahabat Rasulullah SAW dengan mudah. Mereka orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah dengan mudah setelah perjanjian Hudaybiyah ini bisa hijrah. Yaitu tatkala Abu Basir, Abu Jandal, mereka tinggal di daerah pinggir pantai, jalan dekat pinggir pantai yang menuju ke Syam, dan setiap kafilah dagang Quraisy yang akan pergi ke Syam diganggu, dirampas, dibunuh, dan orang Quraisy rugi dan ketakutan, sehingga mereka membatalkan perjanjian itu sendiri, membolehkan. Dengan cara ini, ternyata Islam jadi mulia. Sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatih ayat 24 di mana Allah taala berfirman, Allah yang menjaga tangan-tangan mereka dari kalian dan tangan-tangan kalian dari mereka di batni Mekah, di kota Mekah. Tatkala sampai di Hudaybiyah, Rasulullah ingin masuk kota Mekah. Seandainya terjadi pertempuran, maka bisa jadi para sahabat Rasul itu membunuh orang-orang yang tidak tahu bahwasanya itu adalah kaum muslimin. Karena di situ ada kaum muslimin yang sembunyi-sembunyi, yang tidak menjaharkan, menampakkan keislamannya. Maka Allah menjaga, menurunkan dalam surat Al-Fatih ayat 24 ini, Allah menjaga tangan-tangan mereka dari kalian, yaitu memerangi kalian, ya. Dan menjaga tangan-tangan kalian dari mereka di batni Mekah, di kota Mekah. Tidak bisa. Jadi para sahabat Rasulullah tercegah dari membunuh kaum muslimin yang tidak diketahui yang ada di kota Mekah. Kanat hamiyatuhum anahum lam yuqirru anahu nabiyullah wa lam yuqirru bismillahirrahmanirrahim wa halu bainahum wa bainal bait. Selesai hadis ini. Inilah kisah bagaimana dari kisah Abu Bakar As-Siddiq, ya, bagaimana kekokohan Abu Bakar As-Siddiq, keimanannya kepada Rasulullah SAW. Tatkala para sahabat sedih, Umar bin Khattab protes gitu ya, Abu Bakar As-Siddiq sami'na wa ata'na, percaya kepada Rasulullah SAW. Ini yang kita pelajaran yang kita petik, ya. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita petik adalah bagaimana tatkala Urwah bin Mas'ud melihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Rasulullah SAW dimuliakan para sahabatnya, karena Urwah bin Mas'ud pernah melihat raja-raja dimuliakan oleh pengikutnya. Maka dia menyatakan di sini, aku tidak pernah melihat para pembesar-pembesar memuliakan raja mereka seperti Rasulullah SAW dimuliakan oleh sahabatnya. Bagaimana? Tidak demikian. Setiap yaitu air dahak keluar dari lisannya, dari tenggorokannya, maka akan diusapkan, berebutan para sahabat, diusapkan ke tubuhnya. Dan para sahabat Rasulullah SAW tidak pernah jika berbicara bersama Rasulullah SAW mesti mereka merendahkan suaranya. Jika berwudu, airnya dibuat rebutan. Ini hadis yang telah kita yaitu baca pada pertemuan yang lalu. Tatkala Urwah bin Mas'ud berkata kepada kaumnya, "Hai qaum, wallahi laqad waqaftu 'alal muluk wa fattu 'ala Qaisar wa Kisra."
wahai orang-orang Quraisy, aku pernah diutus menemui Raja Parsi, Raja Romawi. Namun aku belum pernah melihat para sahabat pembesar raja memuliakan rajanya seperti Muhammad dimuliakan oleh yaitu sahabat-sahabatnya. Dia mengatakan demikian. In yatanakham nukhamah illa waqa'at fi kafi rajul minhum wa dalaka biha wajhahu. Jika keluar dahak berebutan, para sahabatnya mengusapkan yaitu di wajahnya, ya, yaitu berebutan air dahak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu. Jika Rasul memerintahkan, mereka bersegera. Wa idza tawadda'a kadu yaktatiluna ala wudu'ihi. Jika berwudu, maka airnya jadi rebutan para sahabatnya. Wa idza takallamu khafadu aswatahum indahu. Ini ya kita petik. Jika mereka berbicara, maka mereka berbicara dengan suara bisik-bisik. Ya. Kita akan baca hadis Rasulullah SAW bagaimana Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab pernah berbicara keras. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membuka surat Al-Hujurat ayat pertama, ayat kedua, ya. Di mana Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Wahai orang beriman, janganlah mengangkat suara kalian fawqa sautin nabi, di atas suara nabi. Wala tajharu lahu bil qaul, janganlah engkau mengeraskan suara kalian kajahri ba'dikum li ba'd, seperti suara kalian kepada suara yang lainnya. Kenapa? An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti pahala kalian itu akan terhapus kalau kalian melakukan tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala akan terhapus. Dalam tafsir, kita membuka Al-Muyassar fi tafsir. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi. Wahai orang beriman kepada Allah, beriman kepada syariat Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mengamalkan syariat Allah. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi. Inda mukhatabatikum lahu. Ketika kalian berbicara dengan Rasulullah, jangan mengangkat suara, jangan mengeraskan suara. Wala tajharu bimunadatihi. Jangan memanggil dengan suara keras. Jangan memanggil Rasulullah dengan suara keras. Kama yajhar ba'dukum li ba'd, sebagaimana sebagian kalian memanggil temannya, memanggil yang lainnya. Wa mayyizuhu fi hitabihi. Bedakanlah dalam berdialog dengan Rasulullah, harus mempunyai adab. Jika berhadapan dengan Rasulullah, harus mempunyai adab, mengagungkan Rasulullah. Kama tamayyaza an ghairihi fi istifa'ihi li hamli risalati rabbih. Bedakanlah kepada Rasulullah adalah kalian beradab, karena Rasulullah manusia pilihan yang diutus oleh Allah membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa wujubil iman bihi, dan wajib kita mencintai Rasulullah. Karena Rasulullah adalah manusia yang kita wajib mengimani bahwasanya dia adalah utusan Allah. Dan kita harus mencintainya, wa mahabbatihi wa ta'ati, dan kita harus mentaatinya, wal iktida'i bihi, dan kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khasyatan. Kalau kalian tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak mengikuti Rasulullah, tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak memberikan ta'zim, pengagungan kepada Rasulullah, maka antabtul a'malukum, amal-amal kalian batil, hilang, lenyap. Wa antum la tash'urun, dan kalian tidak menyadarinya. Wa la tuhissuna bidzalika, kalian tidak, yaitu tidak merasakannya, ya. Ini pernah terjadi dalam hadis, ya, dalam Sahih Bukhari hadis nomor 4367, annahu qadima raqbun min Bani Tamim. Ada tamu dari Bani Tamim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar Amiril Qa'qa bin Ma'bad bin Zurarah. Maka Abu Bakar mengatakan,
jadikanlah pemimpin Al-Qaqa' bin Ma'bad bin Zurarah. Qala Umar, bal amr Al-Aqra' bin Habis. Tidak, lebih baik Al-Aqra' bin Habis yang jadikan pemimpin. Berbeda pendapat antara Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Qala Abu Bakar, ma'aratu ila khilafi. Kata Abu Bakar kepada Umar, kamu terus ingin berbeda pendapat denganku. Kata Abu Bakar, ya, ma'aratta ila khilafi. Engkau selalu berbeda pendapat denganku. Kamu hanya ingin berbeda pendapat denganku, kata Abu Bakar. Qala Umar, maka Umar mengatakan, ma'aradtu khilafaka. Tidak, aku tidak ingin berbeda pendapat denganmu. Fatamaraya hatta irtafat aswatuhuma. Maka mereka terjadi perdebatan sampai suara mereka meninggi. Fanazala fi dzalika, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hingga ada ayat yang kedua, ya. Janganlah engkau mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala keduanya mengangkat suaranya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kepada Allah, innallaha samiun alim. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. La tarfa'u aswatakum, janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih daripada suara Rasul. Jadi kisahnya, Abdullah bin Zubair menceritakan dalam hadis ini, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu menceritakan dalam hadis ini, annahu ja'a raqbun min Bani Tamim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dari Bani Tamim, ya, sekelompok orang menemui Rasulullah SAW. Wa kana qudumuhum sanah 9 minal hijrah, pada tahun 9 Hijriah kedatangan mereka itu. Wa Banu Tamim hum qabila Arabiyyah sakanat mintaqa Najd, ya, tinggal di daerah Najd, Bani Tamim ini. Warukbuhum ashabul ibil bis safar, ya, mereka berkendaraan unta. Fa asyara Abu Bakar radhiyallahu anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaj'al Qaqa' bin Ma'bad bin Zurarah radhiyallahu anhu amiran alaihim. Faqala Umar, bal amr al-Aqra' bin Habis. Abu Bakar Siddiq memberikan satu usulan Rasulullah agar menjadikan sahabat Rasulullah SAW Al-Qaqa' bin Ma'bad untuk menjadi, yaitu yang mengepalai mereka, ya, memimpin mereka, ya, membimbing mereka. Namun Umar mengatakan lebih baik Al-Aqra' bin Habis. Faqala Abu Bakar li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma aradta illa khilafi. Maka Abu Bakar mengatakan, engkau tidak ingin melainkan engkau ingin menyelisihiku. Maka kata, yani la taqsidu illa an tukhalifu qawli. Faqala Umar li Abi Bakar radhiyallahu anhu, ma aradtu khilafak. Aku tidak ingin menyelisihimu, kata Umar bin Khattab. Wa tajadala hatta irtafa'at aswatuhuma, maka mereka pun berdebat, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, sampai suara mereka mengeras, meninggi fi hudur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdebat, mereka suaranya keras, ya. Fa nazala fi dzalikal amr, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 1, ya, surat Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu, janganlah kalian mendahului baina yadayillahi, mendahului Allah dan Rasulnya, baina yadayillahi wa rasuli. Janganlah mendahului Allah dan Rasulnya. Ini perintah kepada kita, ya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha samiun alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ai la taqta'u amran, janganlah wahai kaum muslimin memutuskan satu perkara illa ba'da ma yahkumullahu wa rasuluh, setelah kalian boleh memutuskan perkara kecuali setelah Allah dan Rasulnya memutuskannya. Wa ya'danani fihi, dan telah memberi izin keduanya, ya, terhadap perkara itu. Fatakunu imman amilina bil wahyi, maka jadilah engkau orang yang mengamalkan satu ayat Quran, wahyu Allah. Wa imma muqtadina bi Rasul, atau engkau melaksanakan hadis Rasulullah SAW. Maka ini peringatan bagi kita semuanya. Mengangkat suara tidak boleh. Kita harus beradab. Di antara adab, ya,
memutuskan satu perkara, tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya dalam masalah agama, ya. Misalnya kita membuat acara zikir-zikir dalam sholat misalnya, ya. Setelah sholat kita berzikir dengan suara yang tidak Rasulullah SAW contohkan, zikir-zikirnya, bentuk-bentuk zikirnya, gayanya dan sebagainya. Maka ingat ayat ini, firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat ke-1, di antara adab kita kepada Allah dan Rasulnya, yaitu, wahai orang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Jangan kamu dari Allah dan Rasulnya, wahai orang beriman. Janganlah berbuat bid'ah. Janganlah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contoh dari Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului, ikutilah. Maka dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salaf, adalah dakwah yang menyeru kepada pemahaman, menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Mengikuti. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contoh dalam agama. Namun ittiba. Karena tidak ingin amal kita ini terhapus. Kita tidak ingin amal kita ini tertolak. Gara-gara kita lancang melakukan syariat agama yang tidak ada contoh dari Allah dan Rasulnya. Apakah kita tidak takut amal-amal kita ini terhapus, sedangkan kita ini tidak sadar karena kita melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya, kurang beradab kepada Allah dan Rasulnya? Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Beradablah kepada Allah dan Rasulnya. Ikutilah. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan dalam agama yang tidak ada contoh, tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Innallaha sami'un alim, karena Allah mendengar dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada bahasan As-Sirah Nabawiyah pada pekan depan. Insyaallah kita mentafakuhi, kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Rasulullah SAW, tentunya As-Sirah Nabawiyah dan para sahabat Rasulullah SAW. Semoga apa yang kami sampaikan tadi kita dapat mengambil pelajaran darinya. Semoga Allah SWT menjaga kita untuk menjadi manusia-manusia yang beradab kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah menjaga amal-amal kita, tidak menghapuskan amal-amal kita karena kesalahan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.